Kita melanjutkan ayat 17, bab 20 ayat 17. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimpunyai sesama. Itu yang ini kita coba lihat. Di Paulus itu memakai bahasa tamak. Dosa 7 pokok dosa itu biasanya antara lain adalah ketamakan. Di dalam ayat ini sebenarnya ditambahkan apa? Ditambahkan bahwa keduanya menolak nafsu manusia yang tidak terbatas. Dan yang ditekankan di situ bukan mulai pada tindakan, tetapi hati. Nah itu ya. Maka kalau di dalam doa saya mengaku itu kan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mulai dari pikiran. Kadang-kadang orang akan menilai dosa itu hanya perbuatan, padahal sudah dimulai dari pikiran. Nah itu bisa kita lihat misalnya Bapak Ibu Markus, coba kita lihat Markus ya. Dalam Injil Markus bab 7 ayat 18 sampai 27 23. Markus bab 7 ayatnya 18 sampai 23. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena jadi bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang ke jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kekelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujah, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi saya kira sangat jelas di situ ya. Bukan yang masuk ke dalam. Dan kalau yang masuk ke dalam itu yang kita makan. Yang kita makan itu larinya kemana? Jamban tadi. Tapi yang keluar dari hati, dari dalam. Maka
tekanannya saya kira sangat jelas itu yang mau dikatakan. Jadi dosa itu mulai dari bukan hanya tindakan ketika seseorang itu bertindak, tetapi mulai dari hati. Dari hati berarti dari dalam. Itu ya ini agak berbeda juga sebenarnya dengan nanti Taurat itu ya. Nah, Yesus itu menekankan itu, jadi ya kalau dilihat dari situ itu berarti kan semua makanan halal. Semua makanan halal. Termasuk makanan yang misalnya ini kayak kita dapat undangan dari saudara kita yang mengunjungi ya. Takutnya ada teman saya Kristen mau mengunjungi kita di sana. Takutnya makanan yang mereka sajikan nanti sebagai hidangan selama acara itu sudah didoakan, sudah disembayangkan gitu loh. Dipersembahkan mungkin dewa ini tidak tahu gitu. Itu nanti akan dibicarakan ketika kita mempelajari Paulus. Di dalam ajarannya itu dikatakan, lihat itu menjadi batu sandungan enggak bagi temanmu. Kalau menjadi sandungan bagi temanmu yang baru menjadi beriman, nah itu ya kamu jangan memakannya di hadapannya, itu yang dikatakan oleh Rasul. Jadi kalau itu menimbulkan batu sandungan ya, apalagi untuk orang yang baru menjadi beriman, jangan dimakan di hadapannya. Itu yang dikatakan. Coba lihat Yakobus 4. Apa yang dikatakan Yakobus? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ya. Yakobus 4 ayat 1. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh? Itu mengalami pergulatan. Jadi manusia itu memang selalu dihadapkan pada pergulatan itu. Yang menang mana? Hanya memang kita ini sekarang umumnya agak jarang kita ini ya, namanya askese ya suster. Di askese itu agak jarang karena mungkin orang kadang-kadang tidak melihat manfaatnya ya. Di dalam biara-biara itu ada askese. Askese itu kita berusaha untuk meskipun ada tetapi tidak menikmatinya. Mengendalikan diri sebenarnya fungsinya adalah pengendalian diri, menjaga diri dari hawa nafsu. Nah orang zaman sekarang itu kalau kita lihat maunya dimakan semua, iya kan? Betul enggak? Itu kalau saya perhatikan di ini ya acara tabur kemarin itu hampir semua yang dijual di situ makanan, iya kan? Tapi beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu saya masih lihat bahwa orang jualan produk-produk yang berkaitan dengan home industri yang mungkin meningkatkan atau menggerakkan orang untuk belajar gitu. Tapi yang kemarin itu saya lihat itu makanan Korea apa itu ya? Taiwan dulu. Iya, mungkin ya macam-macam itu lah. Sampai kayak macan. Apa juga?
bakso cukup bakso yang gede-gede. Apa itu sebenarnya di balik itu ya? Jangan-jangan yang namanya askese itu tidak adalah askese. Kalau di dalam biara itu memang ada orang ya laku tapa, tetapi juga laku asketis. Kalau tapa itu kan mungkin lebih ke orang kontemplasi, semuanya mantap. Tapi kalau asketis itu lebih ke nanti kaitannya dengan perilaku, bagaimana orang menahan diri, menahan perasaan, meskipun ada sesuatu yang di depannya yang memang kurang mencoba mengendalikan diri untuk tidak makan. Kami dulu itu dilatih, tapi kadang-kadang masih mencuri-curi. Suatu kali kami itu ngerjain itu pas hari puasa dan kita nggak boleh makan pada waktu itu. Tapi ketika kami kerja kebun itu lapar sekali, sungguh-sungguh lapar sekali. Akibatnya itu karena bakar waktu itu enak sekali ini kalau ada ubinya, masukkan ubi. Ketika kami masukkan ubi itu dibakar kan enak itu kumpul. Pas kami sedang makan, magister kami ya, jadi tapi kesempatan itu nggak tahu bagaimana teman saya yang namanya Vincent itu ya sekarang jadi anggota Dewan Jenderal itu, dia langsung datang ke magister kasihkan magister dan magisternya itu tidak marah, dikasih juga mau dan dimakan. Jadi sama-sama kita melanggar